Halo sahabat purbakala, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Pada masa Miocene akhir, banyak fauna yang mulai bermigrasi dari daratan Afrika menuju kawasan Asia Tenggara. Dan puncaknya terjadi pada masa Pleistocene, di mana hewan tersebut sudah berada di kawasan yang kini menjadi negara kita, Indonesia. Yang membuat daratan Indonesia ketika itu memiliki kekayaan fauna terbesar kedua setelah Afrika. Namun sayang, saat di penghujung masa Pleistocene, aneka fauna tersebut mengalami kepunahan massal, dan bahkan hal ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Oleh karena itu, di episode ketiga ini, kita akan mencoba mencari tahu awal kedatangan megafauna tersebut ke Indonesia, dan penyebab kepunahan megafauna tersebut khususnya yang berada di Indonesia, yang menyebabkan kepunahan banyak megafauna berukuran besar seperti kudanil, stegodon, mastodon, dan sebagainya, yang dulu pernah hidup di wilayah yang sekarang menjadi kawasan Nusantara ini. Pada periode Miocene, sekitar rentang waktu 23 juta hingga 5,3 juta tahun yang lalu, kondisi daratan di bumi semakin menghijau akibat tanaman rumput yang mulai mendominasi seluruh daratan di muka bumi. Semakin suburnya bumi ketika itu juga disebabkan oleh aktivitas vulkanik yang semakin bertambah, karena letusan ataupun erupsi-erupsi yang terjadi memuntahkan abu vulkanik yang menyimpan mineral baik untuk kesuburan tanaman. Nah, dengan tersedianya sumber makanan hijau yang melimpah, baik di darat maupun di lautan, hewan-hewan mamalia mulai berevolusi ke berbagai bentuk dan subspesies, lalu mulai menyebar dengan luas ke seluruh permukaan bumi yang kaya akan makanan, termasuk mulai melakukan perjalanan ke kawasan Asia Tenggara. Namun ketika itu, hewan-hewan tersebut belum menyeberang ke Indonesia, yang ketika itu masih terisolasi lautan dari daratan utama Asia. Kemudian di era Pliocene, yang keberlangsungannya masih semu atau belum pasti periodenya, namun para peneliti sepakat yakni sekitar 5,3 juta hingga 1,8 juta tahun yang lalu. Saat itu bumi mulai mengalami penurunan suhu. Ketika itu es di kutub utara maupun selatan mulai menebal, yang menyebabkan laut mulai menyusut. Saat itu hewan-hewan mulai beradaptasi dan mulai berevolusi menyesuaikan dengan iklim yang baru, seperti menumbuhkan rambut-rambut tebal pada sebagian mamalia. Nah, pada akhir periode Pliocene ini nantinya akan menjadi awal pembuka zaman es, atau yang kita kenal sebagai periode Pleistocene, yang berlangsung sekitar 1,8 juta hingga 11.000 tahun yang lalu. Pada awal masa ini, bumi mulai mendingin cukup drastis akibat proses pendinginan aerosol, yang membuat es di kutub bumi mulai menebal dan meluas cukup drastis, hampir menutupi separuh bumi. Nah, membekunya air di bumi ini menyebabkan air laut surut sampai setinggi 120 meter, yang membuat berbagai dasar laut berubah menjadi daratan. Karena kejadian tersebut, akhirnya Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali terhubung menjadi satu daratan ke daratan Asia Utama, dan daratan besar di Indonesia lampau ini dinamakan Sundaland. Sedangkan wilayah Indonesia Timur seperti Papua ketika itu menjadi satu dengan benua Australia yang dinamakan daratan Sahul. Sebagian daratan Indonesia yang bergabung dengan benua utama Asia ketika itu menjadi jembatan penting bagi migrasinya hewan-hewan besar dari Afrika yang sebelumnya terhambat oleh batasan laut. Nah, selain daratan yang meluas akibat dari zaman es ini, membuat sebagian besar vegetasi wilayah Indonesia ketika itu berubah dari hutan menjadi hamparan padang rumput. Tentu hal ini semakin mengundang berbagai megafauna besar yang memang berhabitat di padang rumput untuk menghuni wilayah Indonesia lampau atau daratan Sundaland. Seperti misalnya mastodon, stegodon, kudanil purba, bahkan spesies hominid yang mirip manusia purba yakni Homo erectus. Dan masa inilah yang menjadi masa keemasan megafauna di daratan Indonesia masa lalu. Terjadi sedikit perdebatan di antara peneliti mengenai bagaimana megafauna di Asia Tenggara, termasuk kawasan Sundaland punah. Sebagian berpendapat bahwa manusialah yang menyebabkan kepunahan, dan sebagian lain menganggap bahwa perubahan iklimlah yang menghilangkan banyak fauna era Pleistocene tersebut. Namun mayoritas peneliti sepakat bahwa perubahan iklimlah yang menjadi faktor utamanya. Nah, sebuah penelitian diadakan untuk membenarkan teori tersebut dengan menganalisis isotop yang stabil pada fosil gigi mamalia yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara termasuk Sundaland.
Isotop yang stabil pada karbon dan oksigen terawetkan dalam gigi mamalia tersebut, mencatat informasi penting tentang tumbuhan apa yang dimakan hewan-hewan pada masa itu dan seberapa basah lingkungan mereka. Apakah mereka memakan daun dan buah yang berasal dari hutan, atau justru memakan rumput segar di padang rumput terbuka? Dan hasilnya, pada masa awal Pleistosen, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, diketahui kawasan hutan mulai menyempit ke utara Asia Tenggara, karena makanan fauna pada sisi itu yang dominan menunjukkan mengkonsumsi tanaman hutan. Sedangkan pada bagian selatan diisi oleh mamalia pemakan rumput, yang ketika itu diketahui bahwa padang rumput mulai meluas dari selatan, menggeser vegetasi hutan, hingga puncaknya terjadi pada 1 juta tahun yang lalu, di mana sebagian besar daratan di Asia Tenggara adalah padang rumput. Kemudian pada masa 400.000 tahun yang lalu, bencana kepunahan mulai mengintai para megafauna penghuni padang rumput tersebut. Siklus iklim berubah karena kondisi mulai menghangat, yang menyebabkan es di kutub mulai mencair. Jelas hal ini membuat tinggi permukaan air laut mulai naik kembali dan mengakibatkan daratan Sundaland kembali tenggelam menjadi seperti semula, yakni kepulauan yang terpisah-pisah lautan. Para fauna tersebut akhirnya terkurung di kepulauan Indonesia dan tak mampu untuk bermigrasi kembali. Selain itu, akibat menghangatnya bumi malah semakin memperparah keadaan bagi para fauna. Dengan kelembapan yang sangat tinggi di daerah Khatulistiwa, membuat vegetasi yang awalnya didominasi oleh padang rumput perlahan berubah menjadi vegetasi hutan hujan tropis bertingkat. Jelas fauna-fauna padang rumput seperti mastodon, stegodon, kudanil, dan bahkan spesies hominid Homo erectus tak mampu untuk menyesuaikan diri dengan habitat baru ini. Sebagian kecil hewan memang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru tersebut, tapi sebagian besar dari mereka pada akhirnya punah secara perlahan karena tak mampu untuk menyesuaikan diri. Jadi kesimpulannya, kepunahan massal pada megafauna di wilayah Indonesia kala itu akibat terjadinya perubahan iklim dan membuat perubahan besar-besaran pada habitat mereka. Nah, bagaimana dengan pembahasan pada episode 3 ini? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka dengan pembahasan channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang akan menambah wawasan seputar Purbakala. Saya Mimin Caramon pamit, see you sahabat Purbakala.